karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju, dibentak balik. Saya terus terang, saya nggak pernah makan di SGPC karena mahal buat saya. Ada yang lebih murah, ada yang harganya separuhnya dari SGPC, itu yang sering saya makan di situ. Iya, dia kemungkinan lebih percaya kalau Ratna Sarumpait itu digebukin daripada oplas. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Saya itu sangat heran ya, apalagi Presiden Joko Widodo sudah 2 periode menjabat dan bahkan tahun 2024 juga akan lengser dengan sendirinya. Tetapi malah digugat ijazah palsu. Apa nggak terwelu? Seharusnya ya mulai dari wali kota Solo lah, dari gubernur DKI lah, atau semenjak Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden sejak 1 periode pertama. Ya seharusnya di periode pertama lah digugat ke pengadilan tentang ijazah palsu. Tetapi kok baru sekarang? Padahal juga video-video yang membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo adalah alumni UGM juga banyak beredar di media sosial, banyak beredar di media-media. Tetapi penggugat tetap ngotot ya. Maksudnya apa? Pansos? Atau ada maksud lain? Bukti pertama dari sini, yaitu Presiden Joko Widodo ketemu dosen pembimbing. Tapi sekali lagi Pak Kesmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Nah, bahkan di bukti kedua adalah di sini. Karena saya terus terang, saya nggak pernah makan di SGPC karena mahal buat saya. Ada yang lebih murah, ada yang harganya separuhnya dari SGPC, itu yang sering saya makan di situ. Coba yang sering utang di warung suruh maju. Maju coba yang betul, yang utang betul loh ya. Jangan yang ngaku-ngaku utang pengen jejer saya gitu. Ayo, bahkan di sini dari Dr. Tifa, yaitu semoga Jokowi yang presiden tidak pernah mengakui ini sebagai foto wisuda ya. Sebagai dokter yang lulus mata kuliah anatomi 15 SKS pasti tahu hidung, bibir, dan gigi di foto sebelah kanan adalah milik 2 orang yang berbeda. Kalaupun Jokowi adalah lulusan UGM asli, pasti punya foto wisudanya sendiri. Ditanggapi oleh Denny Siregar, cewek ini gila. Iya, dia kemungkinan lebih percaya kalau Ratna Sarumpait itu digebukin daripada oplas. Ya memang kemarin viral Ratna Sarumpait yaitu oplas, tetapi ngakunya digebukin dan banyak yang percaya. Ya memang bener apa kata Budiman Sujatmiko, musuh Presiden Joko Widodo itu lucu-lucu. Ya sudah sepantasnya lah, tidak usah ditanggapi. Kita tertawa terbahak-bahak aja. Nah kalau dilihat dari foto ini ya, ini memang Joko Widodo kurus lah ya, tahun 1980 jelas kurus. Tetapi sekarang sejak menjadi presiden ya beda lah, agak gemuk, pipinya tembem. Itu sangat mudah sekali. Memang inilah Presiden Joko Widodo dulu juga berkumis. Masalah dulu memakai kacamata minus. Ya apalagi sekarang menjadi presiden. Anda tahu sendirilah teknologi sekarang ini. Saya setujulah dengan Budiman Sujatmiko, musuh Presiden Joko Widodo memang lucu-lucu walaupun sudah ada bukti-bukti jelas. Tetapi ya tetap membantahnya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ahli epidemiologi dan pegiat media sosial Dr. Tifa kembali berkomentar soal isu dugaan ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia mengatakan bagi oknum yang ketahuan menggunakan ijazah palsu, dendanya tak cukup memberatkan. Jadi kalau ketahuan ijazah palsu yang dipakai, paling-paling cuma suruh bayar denda 500 juta.
Jadi undang-undangnya pun sudah disiapkan. Ujar pegiat media sosial pada Minggu 10 Oktober. Di sisi lain dia menyebut pihak institusilah yang lebih berat mendapatkan ganjaran. Aktivis sosial ini menyindir UGM yang selama ini disebut asal alma mater Jokowi. Malah yang amsyong institusinya kena denda berantai. Makanya UGM dia membisu 1000 bahasa tandasnya. Namun pasal yang dimaksud pemiliknya lengkap dengan tifausia ini diketahui telah dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ketika pasal itu diantaranya lain 67, 68, dan 69. Sebelumnya diberitakan Jokowi telah digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PN Jakpus atas dugaan penggunaan ijazah palsu. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga menggunakan ijazah palsu dalam Pilpres 2019-2024. Diketahui Jokowi merupakan lulusan jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Gugatan itu sudah terdaftar dengan nomor perkara 592 PDTG 2022 PN JKT PST. Penggugatnya ialah penulis buku Jokowi Undercover Bambang Trimulyono. Ada 4 yang digugat dalam perkara ini, yakni Jokowi, KPU, MPR tergugat 3, dan Kemenristek Dikti tergugat 4. Bahkan diketahui alumni Universitas Gadjah Mada Henry Subiakto telah menjawab tantangan ex-sekretaris Kementerian BUMN Said Didu yang meragukan Presiden Joko Widodo lulusan UGM. Namun Henry Subiakto justru diancam dengan menggunakan UU ITE. Hal itu diungkapkan oleh Henry melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya, Henry Subiakto. Ia telah mengungkapkan foto-foto menunjukkan bahwa Jokowi memang seorang lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Tak lama berselang, setelah ia menunjukkan foto-foto lawas Jokowi, Henry mengaku ada salah satu akun Twitter yang menakut-nakutinya dengan Undang-Undang ITE. Ada akun nakut-nakuti saya dengan Undang-Undang ITE, hehe, kata Henry seperti dikutip suara.com pada Sabtu 2 Mei 2020 yang lalu. Mengetahui ada yang mengancamnya, Henry justru memberikan jawaban telak. Henry menyebut orang yang mengancamnya itu tak mengetahui bahwa ia merupakan mantan ketua panitia kerja panja revisi Undang-Undang ITE. Selain itu, Henry juga banyak diminta sebagai saksi ahli dalam kasus pidana ITE. Oleh karenanya, Henry mengaku sangat paham mengenai seluk-beluk Undang-Undang ITE tersebut. Maaf, bukan bermaksud sombong. Saya tahu persis bagaimana substansi Undang-Undang ITE. Mungkin tidak browsing bahwa saya mantan ketua panja revisi Undang-Undang ITE dan saya banyak diminta sebagai saksi ahli untuk makna dan pidana ITE, ungkapnya. Henry tak menyebutkan siapa sosok yang mengancamnya dengan delik ITE. Ia justru memberitahu cara melaporkan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Teman-teman, kalau lapor orang-orang yang melanggar Undang-Undang ITE itu bukan ke Divisi Humas Mabes Polri, tapi ke Yanmas Reskrim alias Bareskrim Mabes Polri. Kalau di Polda namanya Direktorat Kriminal Khusus Krimsus, tuturnya. Henry mengungkapkan akun-akun yang menyerangnya dan menolak fakta sesungguhnya kebanyakan adalah akun-akun anonim. Ia menduga banyak pihak yang sengaja menciptakan akun-akun hanya untuk menyerang seseorang. Kalau saya perhatikan akun-akun yang masih ngotot menentang fakta, nalar, dan molar itu banyak akun-akun anonim dengan follower belasan atau puluhan dan jarang-jarang nge-tweet. Nampaknya makin banyak orang beternak akun hanya untuk nyerang, tuturnya. Sebelumnya jagat media sosial beberapa waktu lalu dibuat ramai setelah muncul kicauan tentang dari mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu yang meminta bukti soal Jokowi merupakan lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Tantangan itu bermula ketika ada pemilik akun Twitter, Kandar Galang, yang mempertanyakan foto wisuda Jokowi di UGM. Ayo, siapa yang kuliah di Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 atau seangkatan Pak Jokowi, dan siapa di Fakultas Kehutanan UGM yang barengan wisuda bersama Jokowi? Pasti kalian punya foto barengan rame-rame saat wisuda tersebut. Jangan sampai ada prasangka negatif rakyat terhadap Pak Jokowi dalam hal ini, tulisnya beberapa waktu lalu. Kicauan itu pun mengundang perhatian termasuk Said Didu. Ia kemudian memberikan komentar balasan dengan kalimat semacam kuis. Kalau ada yang ngaku hadiahnya sepeda atau kaos, manusia merdeka, tulisnya. Tak berapa lama Henry Subiakto yang kini diketahui merupakan guru besar FISIP Universitas Airlangga tersebut membagikan foto-foto Jokowi semasa kuliah di UGM termasuk ketika wisuda.